Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mau datang lagi kepada Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menyertai kita setiap saat, setiap waktu. Dia selalu ada dalam kehidupan kita, mencurahkan kasih yang luar biasa bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah beserta dengan kami Tuhan. Oh Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sebab Engkau Allah beserta dengan kami Tuhan. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Dengan yakin kami katakan Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Oh Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Dan kami katakan Engkau Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan
bersama-sama dengan kami, menyertai kami setiap saat, setiap waktu. Kami rasakan kebaikan Tuhan memenuhi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dalam pujian penyembahan kami, urapan Tuhan hadir memenuhi, mengurapi setiap kami. Dan kami boleh bebas bersuka cita oleh karena Engkau Allah yang berkuasa dan bertahta atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan membesarkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama puji Tuhan, sebab Dia Allah yang bertahta, Dia Raja kita yang besar. Datang dengan ucapan syukur berlimpah kepada Tuhan yang hidup. Dia Raja kita, Dia Allah kita yang besar, yang telah menyelamatkan kita. Mari bersuka cita bersama-sama dalam pujian kita kepada Dia. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah Dia. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, tegal benuran mulia. Masuklah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Engkau Allah yang bertahta Tuhan. Nyanyikan bersama-sama, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang hidupku. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah Tuhan, Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, tegal benuran mulia. Masuklah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Dia Allah. Dia bertahta di atas puji-pujian kita. Dia berkuasa atas segala kehidupan kita. Haleluya. Nyanyikan bersama-sama. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, tegal benuran mulia. Masuklah
Segala pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia Raja kita. Dia tidak tertandingi. Haleluya. Sebab Yesuslah Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kita. Dia Allah kita yang besar. Dia tidak tertandingi. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan Yesus, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Tiada tertanding Engkau Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Sebab semua musuh gemetar. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Segala pujian, segala hormat bagi Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Biar kekudusan Tuhan, kuasa Tuhan memenuhi kita. Kita semakin percaya kepada Dia, Allah Sang Pemilik kehidupan kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman
kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Ini keyakinan kami. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, hidup kami ini semata-mata karena anugerah-Mu. Kami ada bukan karena kekuatan kami sendiri, tapi karena Engkau yang di dalam kami ya Tuhan, yang membuat hidup kami berarti ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk bersekutu dengan Engkau dalam ibadah ini Tuhan. Baik melalui firman-Mu maupun melalui perjamuan kudus sebentar. Bahkan dalam puji-pujian kami pun telah berhubungan dengan Engkau. Dan kami percaya Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Mari Tuhan, Engkau berikan apa yang kami perlukan Tuhan pada pagi hari ini. Engkau mengerti keperluan kami masing-masing. Tidak ada satu yang luput dari perhatian-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menolong kami sekalian. Berkati Tuhan song leaders, singers, pemusik kami, pemuji-pemuji-Mu. Diberkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi terima kasih pada keluarga Gembala untuk pelayanan yang dipercayakan pada pagi hari ini. Baik saudaraku, sebelum kita menikmati perjamuan kudus, mari kita akan melihat kebenaran firman Allah yang berjudul kemurnian. Kemurnian ya. Jadi kemurnian adalah sesuatu yang Tuhan inginkan dari semua kita. Saudaraku, tak bisa disangkal semua kita penuh dengan kekurangan. Saya penuh dengan kekurangan. Dan saya yakin semua kita pun begitu belum sempurna. Tetapi ada Roh Kudus yang di dalam kita yang akan membawa kita pada kesempurnaan itu, ya. Namun kita perlu berusaha juga. Baik, mari kita mulai dari kitab Maleakhi pasal 3. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat 4. Maleakhi pasal 3 ayat pertama sampai ayat 4 saya bacakan demikian. Kalau sudah temukan, juga terpampang di depan. Ya, Maleakhi 3 ayat pertama mulai. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak
Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Saudaraku, apa yang dikatakan dalam kitab Maliaki ini juga berlaku untuk kita orang-orang akhir zaman, di mana Tuhan akan membasuh, menyucikan orang-orang Lewi. Siapa orang Lewi? Orang Lewi adalah golongan hamba Tuhan, umat yang melayani Tuhan. Ya, mereka dikhususkan, saudaraku. Dan saya tak usah baca, dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 9 juga dikatakan bahwa semua orang percaya kita adalah apa? Imamat yang berkerajaan, imamat yang rajani. Jadi saudaraku, setelah kita menjadi orang percaya di dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama adalah apa? Imam-imam. Imam-imam. Nah, Tuhan menginginkan imam-imam, yaitu kita sekalian, dalam keadaan yang murni. Seperti perak emas yang dimurnikan, saudaraku. Tadi kalau kita baca, saudaraku, dengan mendadak Tuhan yang kita cari selama ini akan menampakkan diri dalam bait-Nya. Saudaraku, artinya apa? Bukan berarti Tuhan selama ini tidak ada. Tapi kenyataan Allah akan makin nyata di akhir zaman ini. Di mana Allah hadir, Yesus hadir untuk apa? Menyucikan gerejanya. Hari-hari ini adalah masa pemurnian itu, saudaraku. Karena golongan yang murni, yang akan berkemenangan, yang akan masuk dalam kekekalan di surga itu, saudaraku. Kalau begitu betapa pentingnya kemurnian ini, saudaraku. Ya, nah kita memperhatikan, saudaraku, dikatakan siapa yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ketika Tuhan nyatakan kemuliaannya, tidak ada dosa yang bertahan lagi, saudaraku. Yang bisa bertahan adalah siapa? Yang tinggal dalam kemurnian itu, mau dimurnikan oleh Allah, ya, oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Nah, kita perhatikan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, ya, Tuhan sedang memurnikan gerejanya, yaitu kita. Nah, dimurnikan. Kalau perak emas dimurnikan itu seringkali ya pakai apa? Pakai api kadang-kadang, ya, dilumerkan dulu atau digosok dengan sikat besi dan sebagainya. Pokoknya sakitlah buat apa? Buat emas atau perak itu. Kalau Bapak Ibu Saudara pun saat ini mungkin mengalami dalam tanda kutip sakit. Sakit bukan jasmani, tetapi mungkin mental kita, roh hati kita dan sebagainya. Karena proses yang bertubi-tubi, ingat, Tuhan tidak pernah bermaksud jahat. Dia ingin memurnikan kita. Mungkin ada perkara-perkara yang belum benar dalam hidup kita. Tuhan mau gosok itu, saudaraku. Untuk itu seringkali sakit ya buat badan kita. Tapi itu tidak lama, ya. Baik, saudaraku. Mari kita akan perhatikan, saudaraku. Kalau saya akan memperhatikan bersama saudara tentang surat Yakub. Ya, banyak perkara, saudaraku, yang dimurnikan oleh Tuhan. Tapi dalam kitab Yakobus ada 4 hal yang akan kita perlihat. Apa saja yang dimurnikan itu, saudaraku? Mari kita lihat sekarang ada 4 daerah yang harus dimurnikan dalam surat Yakobus. Yang pertama adalah doa kita. Nah, apa sih artinya ini doa kok mesti dimurnikan, saudaraku? Mari kita lihat lebih dahulu, saudaraku, dalam surat Yakub pasal 4 ayat 3, orang yang belum dimurnikan doanya itu akan mengalami satu kendala, yaitu doa itu tidak terjawab. Ya, saya akan bacakan surat Yakobus pasal 4 ayat 3 demikian. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, kita lihat di sini, saudaraku. Doa yang tidak murni adalah doa yang apa? Minta sesuatu dari Tuhan. Minta sesuatu dari Tuhan. Tapi untuk apa? Memenuhi ambisi kita. Agar kita ngetop mungkin atau apa dan sebagainya. Atau kita minta sesuatu yang di luar jangkauan kita, yang di luar kehendak Tuhan. Saudaraku, itulah
doa yang tidak murni, saudaraku. Ya, kita lihat doa yang murni itu adalah doa yang mengharap Allah berkarya dalam hidup kita. Tuhan, tolong Tuhan, kabulkanlah doa kami. Kami sedang menyekolahkan anak kami agar sukses, itu tidak salah. Tapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya untuk dipakai buat kebesaran nama Tuhan. Itu doa yang baik. Jangan sampai kita berdoa, saya berdoa Tuhan berikan kesuksesan buat anakku, buat apa. Supaya aku makin terpandang di kota Batu ini. Nah, itu untuk ambisi pribadi, saudaraku. Tapi semua yang kita doakan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan akan kabulkan, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Nah, baik saudaraku, kita perhatikan lagi dalam kitab Ayub 16 ayat 17. Ya, di situ dituliskan ayat 7, yang betul ayat 17. Saudaraku, kalau kita tahu tentang Ayub ya, semua kita mengerti penderitaannya luar biasa. Dia menderita ketika hartanya diusik seolah-olah, ya. Lembu, sapi dan sebagainya itu habis semua karena ada bencana alam. Kemudian anak-anaknya yang 10 itu pun mati semuanya, saudaraku. Karena apa? Karena peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Dan anak-anak Ayub pada waktu itu, mereka bukan anak-anak yang rohani, tapi anak-anak yang senang dugem dan sebagainya, saudaraku ya. Nah, kita lihat saudaraku, jadi pokoknya latar belakangnya kurang benar. Nah, kita lihat semuanya habis. Dan terakhir apa? Kesehatan Ayub pun habis, saudaraku. Dari kepala sampai kaki penuh dengan luka yang tak terperikan. Sampai dia ambil beling untuk garuk-garuk badannya, ya, dan itu kacau keadaannya, tentu menjijikkan sekali dan tentu berbau busuk. Sampai istrinya pun berkata, udahlah Pak, hujat Allahmu, setelah itu kamu mati. Saking mungkin dia gak tahan melihat suaminya seperti itu, ya. Itulah kata-kata istri Ayub, bukan memberikan dorongan tetapi mati aja, hujat Allahmu. Saudaraku, kalau Ayub mati dalam kondisi menghujat Allah, apa dia selamat? Tentu tidak. Itu gak dipikirkan oleh istrinya, saudaraku. Dan Ayub berkata, kamu bicara seperti perempuan gila. Dan Alkitab mengatakan dalam hal ini Ayub tidak bersalah dalam kata-katanya. Ya, kita lihat saudaraku, Ayub tahan, dia sabar saudaraku. Nah, sekarang dalam kitab Ayub pasal 16 ayat 17 saya bacakan. Ya, dalam kondisi yang habis-habisan itu, Ayub doanya tetap suci. Saya bacakan begini, pasal 16 ayat 17. Ya. Ya, saudara, saya akan bacakan ya, dalam ayat ini kita lihat pribadi Ayub tetap baik ya. Saya bacakan, sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku dan doaku bersih. Itu kata Ayub. Ya, doaku bersih. Artinya apa? Dalam doanya sekalipun Ayub alami ujian yang bertubi-tubi, Ayub tidak pernah mempersalahkan Allah. Seringkali banyak orang doa kita salah karena apa? Kita mulai mempersalahkan Allah. Tuhan, kenapa Tuhan? Kok Tuhan tidak kabulkan doaku? Kenapa Tuhan kok bikin aku seperti ini, seperti ini? Nah, ini doa yang bersungut-sungut. Musa pun pernah seperti itu, saudaraku. Saking tidak tahannya. Ya, kenapa Tuhan bangsa ini berkali-kali hendak melawan engkau, melawan aku, bahkan hampir merajam aku. Tapi Tuhan tidak gubris doa Musa, saudaraku. Tidak. Ya, nah kita lihat saudaraku, jangan sampai doa kita pun kotor, tapi hendaklah doa kita pun bersih. Ya, sekalipun alami ujian, alami apa, makin banyak ujian dan masalah, doa Ayub tetap murni, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku. Saya akan bacakan beberapa ayat tambahan dalam kitab Mazmur pasal 66 ayat 18 dan ayat 19. Mazmur pasal 66 ayat 18 dan ayat 19 dikatakan demikian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Puji Tuhan, saudaraku. Pemazmur di sini berkata, kalau ada sesuatu niat yang tidak baik, omelan, persungutan, Tuhan gak akan dengar doaku. Tapi Tuhan dengar doaku. Karena apa? Doaku itu doa yang tulus. Tuhan memperhatikan doa yang benar. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Mari kita pun akan minta Roh Kudus makin menyucikan doa-doa kita.
doa kita dijawab. Bayangkan saudaraku, doa kita buat Kota Batu ini dijawab Tuhan. Luar biasa, banyak pertobatan terjadi di dalam Kota Batu ini. Dan juga keperluan rumah tangga kita masing-masing, Tuhan akan tolong, ya, puji Tuhan. Yang kedua sekarang, selain doa kita adalah kata-kata kita. Kata-kata kita juga perlu dimurnikan, saudaraku. Kembali kita melihat dalam kitab Yakobus, ya. Yakobus pasal 3, saya akan bacakan ayat 2, kemudian ayat 9 sampai ayat 11. Yakobus pasal 3, ya. Saya bacakan ayat 2, 9 sampai 11. Saya bacakan ayat ini demikian. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ternyata gak ada orang yang sempurna. Berarti semua orang itu punya kesalahan. Oke lah, saudara mungkin berkata seperti seorang yang berkata tentang hukum Taurat, aku gak pernah meninggalkan ibadah, gak pernah menyebut nama Allah dengan sia-sia. Tapi soal lidah, siapa yang tidak pernah bersalah? Kita semua bersalah. Nah sekarang kita lihat lagi ayat 9 sampai ayat 11. Saya bacakan begini. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Nah, satu sumber air tentu mengeluarkan satu jenis air. Kok enggak buruk, pahit, atau satu hal tawar? Nah, dari mulut yang satu enggak boleh keluar dua macam hal. Yang satu memuji Tuhan, tapi juga mulut dipakai apa? Mengutuk manusia, ciptaan Allah. Nah, inilah saudaraku, lidah kita, perkataan kita perlu dimurnikan. Semoga semua kita punya kerinduan. Mulut kita, bibir kita, kata-kata kita semata-mata dipakai untuk memuliakan Allah. Ya, itu kunci kemenangan agar kita bisa menghadap Allah di hari-hari terakhir ini, saudaraku. Ya, seringkali nggak sadar mulut kita di gereja memuji Tuhan. Saya memuji Allah, menyembah Tuhan, tapi di lain waktu saya pakai mulut kita untuk ngerumpi, ngomongin yang jelek dan sebagainya. Nah, itu dari sumber satu keluar dua hal, dan Alkitab berkata tidak boleh. Tidak boleh, ya. Baik saudaraku, kata-kata. Nah kita lihat saudaraku, dalam kitab Amsal 15 ayat 26. Amsal 15 ayat 26 dituliskan di depan, ya. Saya bacakan. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Saya ulangi, rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tapi perkataan yang ramah itu suci. Perkataan yang ramah, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, ya, tetapi kata-kata dari orang yang murni, ya, dikatakan words of the pure. Ya, jadi kita lihat adalah menyenangkan, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang membawa berkat, saudaraku. Jadi puji Tuhan, kata-kata yang murni adalah keluar dari seorang pribadi yang murni juga. Ya, sebab itu mari kita betul-betul minta dimurnikan oleh Tuhan. Nah, saya mencatat di poin yang berikutnya, hanya Roh Kudus yang bisa mengontrol lidah kita. Jadi kita perlu minta Roh Kudus mengendalikan kita. Seperti Daud pernah dalam Mazmurnya berkata begini, Tuhan, kirimkan penunggu di depan mulutku, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Penunggu. Ya, seringkali mulut kita seperti pintu yang keluarkan apa yang ada di hati keluar semua, saudaraku, ya. Hati yang gak benar pun keluarkan kata-kata yang gak benar. Tapi kalau Tuhan kirimkan penunggu, Tuhan bisa kontrol kita, saudaraku. Kontrol kita. Pernah gak saudara satu waktu menghadapi seseorang yang menjengkelkan saudara? Kemudian ketika orang itu berkata-kata yang gak enak, saudaraku, saudara gak balas, diam. Atau mungkin kata-kata saudara lain. Baru setelah itu orang itu pergi, kita baru sadar dalam arti begini, loh tadi kok aku diam aja ya, dikata-katain, dinista oleh orang itu, kan mestinya aku bisa jawab ini. Nah kok enggak, itulah saudaraku Tuhan yang kerja. Ya,
Untung kita nggak katakan itu, saudaraku. Kalau kita balas kata-kata itu dengan kata-kata pedas dari kita, berantem, saudaraku, bisa. Dan akhirnya hubungan tidak baik. Seringkali Tuhan izinkan kita untuk nggak tanggepin itu, baru muncul kemudian kesadaran itu. Kita berterima kasih Tuhan, terima kasih Engkau kirimkan penunggu di depan mulutku, nggak sampai katakan yang negatif. Ya, balas ini dengan ini, berargumen yang negatif. Ya, untung sekali. Nah, kita lihat sekarang dalam kitab Yakobus 1 ayat 19 ada satu nasihat untuk kita. Ya, kitab Yakobus pasal pertama ayat 19. Saya bacakan ayat ini demikian, saudara. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, cepat mendengar, lambat berkata-kata. 2 telinga, 1 mulut. Ya toh? Nah, kita lihat 2 telinga cepat mendengar, tanggap, tapi lambat berkata-kata. Artinya ada rem, ya. Jangan sampai rem kita blong, saudaraku. Apa yang kepikir langsung ngomong. Akibatnya kacau, saudaraku. Ya, nah kita lihat inilah hal-hal yang perlu dibersihkan, saudaraku. Saya tak usah baca dalam kitab Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Amsal 6 ayat 16 sampai 19 ada 7 hal yang dibenci Allah. 3 hal diantaranya apa? Soal lidah, soal kata-kata. Saudara bisa periksa sendiri nanti, ya. 7 hal yang dibenci oleh Allah, 3 hal itu soal kata-kata. Berarti berapa persen sendiri? 3 dari 7, ya. Bisa itu 40%, 45%. Cukup banyak, saudaraku, ya, soal lidah. Baik, yang ketiga sekarang. Apalagi yang harus dimurnikan dalam diri kita dalam surat Yakub adalah pikiran kita. Pikiran kita. Mari saya akan bacakan Yakobus 1 ayat 5 sampai ayat 8. Yakobus 1 ayat 5 sampai 8 demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, orang yang bimbang meminta kepada Tuhan dengan bimbang. Bimbang itu ada di mana, saudaraku? Di pikiran. Di pikiran. Nah, contohnya begini, saudaraku, ya. Saya baca tuliskan di situ. Kadang-kadang kita berdoa mohon sesuatu, tetapi kemudian meragukan kemampuan Tuhan untuk menjawab doa kita. Nah, itulah hidup yang tak berketentuan, double minded. Dikatakan begitu, ya. Kita lihat pikiran. Seringkali, saudaraku, kita berdoa, Tuhan tolong ini anakku, tolong masalahku Tuhan, tolong tokoku Tuhan, tolong usahaku. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi kemudian bimbang. Bisa enggak ya Tuhan kabulkan? Nah, itu Tuhan enggak senang. Itu pikiran yang mendua, ya, double minded, saudaraku. Jadi kita lihat perlu ketulusan hati. Jangan sampai kita bimbang dan sebagainya, saudaraku. Nah, iblis seringkali bekerja di pikiran kita, membuat kita, iman kita itu surut, saudaraku. Dimulai dari mana? Pikiran. Nah, inilah, saudaraku, hal-hal yang perlu sekali untuk kita minta pikiran kita dimurnikan oleh Tuhan, ya. Amsal 23 ayat 7 mengatakan begini. Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saya ulangi. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Membuat perhitungan itu bagaimana, saudara? Membuat perhitungan dalam pikiran, ya. Wah, ngitung-ngitung seperti ini, pikiran seperti apa? Demikianlah ia. Ya, dalam bahasa Inggris jelas sekali mengatakan, ya, for as he thinks it. Ya, saya ulangi, for as he thinks in his heart, so is he. Jadi orang itu menjadi seperti apa yang ia pikirkan. Kalau saya berpikir negatif tentang diri saya ini gak mampu kok.
Saya ini orang terbelakang, orang tersudut, gak bisa apa-apa. Jadi seperti itu benar. Tetapi ketika kita berpikir positif, dengan Tuhan aku bisa lakukan perkara besar. Tuhan akan berikan kemampuan itu. Amin saudaraku. Jadi hendaklah kita berpikir baik. Jangan berpikir negatif tentang orang lain, juga tentang diri sendiri. Apalagi berpikir negatif tentang Tuhan. Siapa yang pernah berpikir negatif tentang Tuhan? Naomi. Satu waktu Naomi pulang dari Moab mau kembali ke Bethlehem. Suaminya udah mati, 2 anaknya udah mati, tinggal 2 anak menantunya yang ikut Naomi ke Bethlehem. Tapi Naomi berkata, kalian pulang aja ke Moab. Aku udah tua, apa yang mau diharapkan? Tuhan sudah melakukan perkara yang pahit kepadaku ini. Nah, kita lihat di situ. Pahit pada Tuhan. Dan kita lihat Naomi pulang. Dan ketika pulang, jangan panggil aku Naomi, yang artinya manis. Panggil aku Mara, artinya pahit. Jadi kepahitan itu begitu mendalam dalam diri Naomi. Sampai dia negative thinking terhadap Allah. Allah yang melakukan ini, padahal semuanya karena apa? Salah sendiri. Ada bila kelaparan di Bethlehem, gak tetap tekun di Bethlehem, lari ke Moab, daerah kafir, daerah orang jahat, daerah yang sudah dikutuk oleh Allah untuk cari pertolongan. Ternyata pertolongan dunia itu sia-sia, gak ada. Ya, mari kita positif terhadap Tuhan, terhadap sesama, dan terhadap diri sendiri juga. Ya, yang terakhir, apalagi yang dimurnikan saudaraku, yang keempat adalah hati kita. Hati itu sumber dari segala-galanya saudaraku. Ya, hati kita. Kembali ke kitab Yakobus 4 sekarang ayat 8. Pasal 4 ayat 8. Saya bacakan demikian Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sucikan hatimu, tahirkan hatimu, murnikan hatimu. Ya, puji Tuhan, mendekat kepada Allah kita akan disucikan. Ya, baik. Saudaraku, hati adalah pusat kehidupan seseorang. Tuhan Yesus pernah berkata, dari hati keluar melimpah melalui mulut. Kalau hati penuh puji-pujian, mulut pun memuji Tuhan. Ya, kalau hati penuh persungutan, yang keluar pun kata-kata yang tidak beres, tidak benar. Saudaraku, kita lihat di sini. Jadi apa saja tadi? Pertama adalah doa kita, kata-kata kita, pikiran kita, kemudian hati kita. Ya, harus beres. Tuhan melihat hati. Saat ini Tuhan melihat hati saya, hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kok ada sesuatu yang mungkin seringkali mengganjal atau enggak jadi berkat, mungkin kita minta Tuhan murnikan. Ada Roh Kudus yang bisa memurnikan kita. Ya, Allah ingin mengerjakan hati kita. Baik, dalam Amsal 23 ayat 4 itu dikatakan, peliharalah hatimu, jaga hatimu lebih dari segala sesuatu yang patut dijaga. Saya yakin Bapak Ibu Saudara menjaga rumah, menjaga uang, menjaga emas, perak atau apa, disimpan baik-baik. Tapi hati perlu dijaga lebih dari segala sesuatu yang patut dijaga. Ya, puji Tuhan saudaraku. Baik, juga kitab Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan kitab Mazmur pasal 24 ayat 3 dan ayat 4. Saya bacakan ayat ini demikian. Pasal 24 ayat 3 dan ayat 4. Kitab Mazmur, ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Jawabnya adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Murni hati. Itu sulit didapat. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Karena ini ada perintah Tuhan. Berarti Tuhan memungkinkan kita untuk menjadi orang yang murni hati. Ingat, bukan karena kerja kita sendiri, tapi Tuhan yang bekerja. Ya, puji Tuhan saudaraku. Nah, kita lihat sekarang saudaraku di bagian yang berikut, bagaimana memurnikan diri.
Bagaimana kalau kita ingin memurnikan diri? Saya bacakan kitab Mazmur 119 ayat 9 sampai ayat 11. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan demikian ya. Ayat 9 mulai. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ayat 11 seringkali kita nyanyikan ya, lagu lama sekali. Maka firman-Mu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Tapi dalam bahasa Inggrisnya itu, firman-Mu itu I hide ya. Jadi ini, aku sembunyikan dalam hatiku. Saudara, menyembunyikan sesuatu itu tentu di tempat yang paling privat, paling sulit dijangkau oleh orang lain. Kadang-kadang orang terlalu primpen menyimpan sesuatu sampai ketika mencari itu lagi nggak ketemu. Karena apa? Lupa ditaruh di mana. Ya, kadang-kadang saudaraku menyimpan sesuatu yang berharga itu di tempat yang terdalam. Nah, sekarang kalau kita lihat dari ayat ini, Mazmur 119 ayat 9 sampai 11, ada 4 hal untuk memurnikan diri. Yang pertama, menjaga. Ayat 9 tadi. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Jawabannya, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jaga sesuai dengan firman Allah. Jangan sampai kelakuan kita itu menyimpang dari firman Allah. Patokannya firman Allah. Benar enggak saya lakukan ini? Ya, nah kemudian baik, yang kedua adalah dengan mencari. Ayat 30, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, mencari Allah. Dan Allah berkata dalam kitab Hosea juga, carilah wajahku, carilah aku selagi aku berkenan ditemui. Artinya apa? Ada saatnya Tuhan gak bisa ditemui lagi. Sekarang ini masanya kita menemukan Tuhan. Saya pernah berpikir cara menemukan Allah itu bagaimana ya? Oh, Tuhan jawab. Rupanya ketika kita berdoa, konsen kita itu bisa terbagi, ya kan? Nah, cari Tuhan itu seolah-olah kita, Tuhan di mana ya? Kalau kita misalkan menjemput seseorang di terminal, di mana di stasiun kereta api, orang-orang penumpang turun, kita akan cari teman kita yang janjian mau datang itu mana. Sampai ketemu dia, itu dia, kita samperin dia. Ya, nah mencari Tuhan seperti itu. Kita berdoa, Tuhan, Engkau di mana Tuhan? Tergambar di depan kita wajah Kristus. Dengan iman, ya, kita yakin Tuhan di tengah-tengah kita. Jadi waktu saya berdoa, Bapak Ibu Saudara berdoa, yakinlah Tuhan yang kita ajak bicara itu di depan kita. Dengan iman kita temukan Dia. Ya, puji Tuhan. Nah, kemudian berikut lagi adalah yang ketiga, dengan berpegang. Ya, ini saya akan baca ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Itu artinya berpegang pada firman Allah, tidak lari dari hadirat Allah. Puji Tuhan saudaraku, ya. Dan yang terakhir, dengan menyimpan, itu tadi ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, aku menyimpan firman-Mu, taruh dalam hati kita. Puji Tuhan, itu usaha kita. Tapi sekali lagi, ingat, dengan usaha semata-mata kita nggak mampu. Perlu pertolongan Tuhan. Dan sebagai ayat-ayat terakhir, kita melihat sekarang di depan kita ada perjamuan kudus di tangan kita masing-masing. Ada tubuh dan darah Kristus. Nah, kita lihat sekarang saudaraku, dalam kitab Wahyu 7, ya, kita perhatikan sebagai ayat-ayat terakhir. Wahyu pasal 7 ayat 9, saya akan bacakan dulu demikian. Wahyu pasal 7 ayat 9, saya bacakan begini. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Saudara, ini pemandangan, ini satu penglihatan yang Yohanes lihat di Pulau Patmos. Dia melihat surga, ada tahta Anak Domba, tahta Yesus, dan di depannya itu berkerumun banyak orang kudus yang memakai baju putih. Ingat,
doa, kata-kata, ya, kemudian pikiran kita, hati kita, itu seolah-olah pakaian kita. Nah, ketika seseorang berkata, wah itu pikirannya kok negatif terus ya. Orang bilang, ya itu pakaiannya dia seperti itu. Kok dia berdoa terus dengan rajin ya, itu pakaiannya dia. Ya, nah pakaian ini putih di depan tahta anak domba itu. Mereka membawa pakaian daun-daun pelepah kurma. Saudaraku, itu adalah termasuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Di surga nanti kita akan ada di depan tahta anak domba. Berbaju putih. Nah sekarang kita lihat dari mana baju putih itu. Ayat 13 saya bacakan sampai ayat 17 demikian. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Yohanes menjawab, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Puji Tuhan. Siapa orang-orang di depan tahta anak domba itu? Mereka yang telah keluar dari penderitaan. Dalam dunia ini kita banyak menderita. Banyak alami proses ini itu. Tapi semoga kita semua keluar dari situ. Artinya apa? Berhasil. Menang atas ujian. Maka jubah kita putih bersih karena apa? Dicuci dengan darah anak domba. Dan sebentar lagi kita akan terima darah Yesus. Imani darah Kristus ini memang ya, cairan ini bukan darah, tapi melambangkan darah Kristus. Dan kita imani, aku terima darah-Mu Tuhan, membasuh diriku, memurnikan diriku. Ya, puji Tuhan. Kemudian ayat 15, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Itu janji untuk kita yang berkemenangan. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Allah. Tapi mari kita akan maju dengan kemurnian diri kita. Ya, Roh Kudus sanggup memurnikan kita, darah Yesus sanggup memurnikan kita. Puji Tuhan saudaraku. Baik, kita akan nyanyikan satu lagu sambil kita akan persiapkan ya tubuh dan darah Kristus untuk kita nikmati bersama-sama. Puji Tuhan, Tuhan yang di tengah-tengah kita, Allah yang berkuasa, Allah yang menolong kita bersama. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri saudaraku. Kita akan memegang tubuh dan darah Kristus ini saudaraku. Dan kita mengimani bahwa seperti tubuh Yesus yang terpecah-pecah ini, ya kita lihat seperti roti yang terpecah-pecah ini, Yesus pun terpecah untuk kita sekalian saudaraku, ya, agar kita dipersatukan bersama-sama. Puji Tuhan. Kita nyanyikan Ku Datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Haleluya. Ku ingat cintanya Tuhanku. Dia ku salib itu. Ku datang pada salib itu. Haleluya, haleluya. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku
Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang merasa begitu berdosa, begitu kotor keadaan kita. Di bawah kaki salib Kristus kita akan dimurnikan, disucikan. Tubuh dan darah Yesus ada di tangan kita. Dia akan memulihkan keadaan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mau memurnikan kami Tuhan pada saat ini. Sehingga kami betul-betul berlayak berdiri di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih dan terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah yang Kau berikan pada kami. Saudaraku, saya akan bacakan firman Allah sebelum kita akan makan tubuh Kristus bersama-sama. Kita angkat dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan tubuh Kristus bersama-sama dengan memandang kejoljutan dengan iman kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita pun angkat tangan dengan tangan kanan kita. Cawan darah Kristus ini, cawan darah perjanjian baru ini, segala perjanjian Allah ada di dalamnya. Kalau kita meminumnya dengan iman, apa yang Tuhan janjikan, berkat-berkat itu pun adalah untuk kita sekalian. Mari kita akan dengar firman Allah dan kita imani. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil memandang kejoljutan dengan iman, kita minum darah Yesus bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan semuanya. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Yesus telah berkorban bagi kami untuk memurnikan kami sekalian. Haleluya, haleluya. Tak terbatas kasih setiamu. Tunggu Tuhan, luar biasa cintamu pada kami. Engkau hendak menyelamatkan kami semuanya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada sesuatu yang menghalangi kembali antara kami dengan Engkau ya Bapa. Karena Engkau kudus, kami pun dikuduskan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya.
Hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.